Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak sehat-sehat semua dan tetap semangat dalam belajar. Amin. Anak-anak, bertemu kembali dengan Bapak Didik Supriyanto. Kali ini kita akan belajar tentang IPS. Pelajaran 2 kelas 4 tentang keragaman sosial budaya di Indonesia. Adapun tujuan pembelajaran 1, dengan mengamati gambar rumah adat, pakaian daerah, kesenian daerah, dan alat musik, peserta didik dapat mengenal keragaman budaya dengan baik. Yang kedua, dengan menyanyikan lagu daerah, peserta didik memahami bahasa daerah dengan baik. Keragaman budaya merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, wajib kita syukuri, kita jaga, dan kita lestarikan. Keragaman sosial budaya di Indonesia merupakan sebuah keniscayaan Indonesia yang banyak pulau. Tahukah kalian apa bentuk-bentuk keragaman budaya itu? Hari ini kita akan belajar tentang pengertian keragaman sosial dan budaya. Bentuk keragaman sosial budaya. Contoh keragaman budaya. Manfaat keragaman budaya bagi pembangunan nasional di Indonesia. Keragaman sosial adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbedaan di masyarakat yang timbul karena beribu-ribu jenis suku, agama yang ada di Indonesia bercampur menjadi satu. Keragaman budaya adalah bermacam-macamnya kebudayaan daerah karena adanya perbedaan suku atau ras. Contoh saja, Indonesia yang terdapat 34 provinsi, di dalamnya terdiri suku bangsa yang berbeda. Adapun bentuk keragaman budaya di Indonesia, bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, senjata tradisional, alat musik tradisional, lagu daerah, makanan khas, kesenian tradisional, dan tarian tradisional. Contoh bahasa daerah. Masing-masing provinsi di Indonesia memiliki bahasa daerah yang berbeda. Provinsi Aceh, bahasa daerahnya Aceh. Sumatera Utara, bahasa daerahnya Batak. DKI Jakarta, bahasa daerahnya Betawi. Bahasa Madura ini digunakan oleh masyarakat Jawa Timur. Bahasa Sunda, Provinsi Jawa Barat. Bahasa Dayak digunakan oleh masyarakat Provinsi Jawa Timur. Dan bahasa-bahasa daerah yang lainnya. Bahasa daerah adalah merupakan bahasa yang digunakan atau dituturkan oleh suatu daerah tertentu atau wilayah tertentu.
dalam wilayah yang sempit. Karena masing-masing daerah memiliki bahasa daerah yang berbeda, maka apabila kalian berkomunikasi dengan suku bangsa yang berbeda atau orang yang berbeda daerah, maka kalian tidak boleh menggunakan bahasa daerah. Kenapa? Karena kalau dalam berkomunikasi dengan menggunakan bahasa daerah, lawan bicara kalian mungkin tidak mengerti apa yang kalian sampaikan. Nah, bagaimana agar bisa berkomunikasi dengan baik antar suku bangsa yang ada atau antar orang-orang lain daerah? Maka kita harus menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Dengan demikian, dimungkinkan orang yang kita ajak bicara mengerti maksud yang kita sampaikan. Contoh adat istiadat upacara ngaben di Bali. Upacara adat Grebeg Maulud di Surakarta. Upacara adat Belian di Kalimantan Timur. Upacara adat lompat batu di Pulau Nia, Sumatera Utara. Ini dilakukan oleh pemuda menjelang dewasa di Pulau Nia, Sumatera Utara. Contoh rumah adat Rumah Lamin dari Kalimantan Timur. Rumah adat Honai dari suku Dani Papua. Kalau kita lihat bentuknya, rumah adat antara Rumah Lamin dan Rumah Honai ini berbeda. Dibangunnya rumah adat ini tujuannya adalah Rumah Lamin dengan bentuk panggung, tujuannya adalah untuk menghindari binatang buas atau banjir. Sedangkan Rumah Honai, kalau kita lihat tidak ada jendelanya, ini fungsinya atau tujuannya adalah untuk menghindari udara dingin pada malam hari. Oleh karena itu, rumah adat yang dibangun di masing-masing daerah ini berbeda sesuai dengan kondisi alamnya. Contoh pakaian adat baju bodo Sulawesi Selatan. Baju adat biasanya dipakai pada acara upacara adat. Tapi sekarang banyak masyarakat yang sudah enggan memakai baju adat dalam kehidupan sehari-hari. Biasanya baju adat ini digunakan atau dipakai pada acara-acara tertentu. Misalnya hari besar nasional, Hari Kartini, kita akan memakai baju adat dari 34 provinsi yang ada di Indonesia. 17 Agustus, Hari Kemerdekaan Indonesia, biasanya masyarakat menggunakan baju adat dari 34 provinsi yang ada. Contoh senjata tradisional keris dari Jawa Tengah. Pada awalnya senjata tradisional ini digunakan untuk berburu. Tapi pada saat sekarang senjata tradisional digunakan atau dipakai sebagai pelengkap pakaian adat. Contohnya adalah pakaian adat Jawa Tengah. Contoh alat musik tradisional sasando dari Nusa Tenggara Timur. Contoh lagu daerah Suwe Ora Jamu dari Jawa Tengah.
Anak-anak bisa nggak menyanyikan lagu daerah Jawa Tengah Suwe Ora Jamu? Bisa? Kalau nggak bisa, coba Pak Didik nyanyikan. Kalian nanti tugasnya adalah menyanyikan lagu daerah dari masing-masing daerah yang ada. Suwe ora jamu mas, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo gelo. Suwe ora jamu mas, jamu godong meniran. Wis suwe ora ketemu, ketemu pisan dadi pikiran. Wis suwe mas ora jamu, jamu godong seliki. Wis suwe ora ketemu, ketemu pisan dadi ati. Contoh makanan khas daerah nasi bekepor dari Kalimantan Timur, gado-gado dari Surabaya, karedok dari Jakarta, dan makanan khas daerah yang lain yang ada di masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Contoh kesenian tradisional, pertunjukan lenong dari DKI Jakarta, tari burung enggang dari Kalimantan Timur, salah satu contoh tarian khas daerah. Manfaat keragaman sosial budaya apabila kita kelola dengan baik, maka akan menambah daya tarik wisata lokal dan mancanegara yang dapat mendatangkan sumber devisa negara, yaitu untuk pembangunan nasional di Indonesia. Demikian pembelajaran IPS tentang keragaman sosial budaya hari ini. Selamat belajar, tetap semangat, selalu berdoa, dan jangan lupa beribadah tepat waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.